sudah kita lakukan untuk tracer anak-anak nanti masuk ke kok belum masuk punya apa? Coba diklik sampai ke bawah. Oh iya, ya. Jadi kita memberikan layanan kepada anak-anak, ada anak harapan dan ada anak masalah. Ini Pak Daniel, terus saya kira sudah dikenal Pak Daniel, menampilkan tentunya. Untuk ini Pak Daniel sudah muncul hasil tracingnya, terbagi dari kita. Ada di situ Pak. Terus. Ya, ini tingkat pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur sebagai referensi bagaimana kita bisa mengelola bahwa di Jawa Timur cukup banyak, kemudian bagaimana tanggung jawab di tingkat kabupaten dan satuan pendidikan. Silakan terus. Ini grafiknya, kita ingin memberikan informasi supaya ada perbandingan bahwa di seluruh Jawa Timur posisi untuk tingkat pengangguran seperti apa, baik di SMP, SMA, SMK dan diploma. Dan rupanya ini cukup banyak ya, karena jumlah siswanya juga banyak. Inilah yang dipakai dan diperankan oleh media mainstream untuk mengelola informasi yang kurang baik, bahwa lulusan SMK banyak yang tidak terserap. Dan sebetulnya dari jumlah yang lulus itu 11.45 dan 11.72, selisihnya sedikit dibandingkan dengan SMA. Silakan. Terus ini tugas-tugas dari DK, bagaimana cara mengelola menggunakan salah satu instrumen dengan Google Form. Ini layanan secara individual, kemudian ini didiskusikan untuk mengungkap masalah atau alat bongkar masalah sehingga perlu pendalaman terhadap sebuah peristiwa atau masalah yang dihadapi anak-anak untuk mencarikan jalan keluar. Silakan. Ini bisa diklik, Pak. Tidak perlu. Enggak. Lanjut. Ini bukti-bukti surat-surat secara fisik pemanggilan orang tua. Silakan. Sebentar. Nah, pada fase D kelas 10 pilihan terbanyak setelah di D kerja adalah 73. Jadi rata-rata anak-anak yang kelas 10 paling banyak berminat adalah untuk bekerja. Kemudian yang kedua wirausaha 38. Menjadi TNI juga cukup besar. Jadi nama SMK Perkapalan ini memberi inspirasi anak-anak untuk masuk ke TNI dan Polri Putih. Silakan. Ini kita tracing untuk yang kelas 10. Sementara kelas 11 65, kemudian dilanjutkan dengan SMBP 35 dan wirausaha 34 untuk fase D. F 71. Nah, ini yang dalam minggu-minggu ke depan ini akan memanggil anak-anak dengan orang tuanya untuk menguatkan pilihan anak terhadap peminatan yang selama ini menjadi orientasi standar kompetensi lulusan SMK kita. Lanjut. Ini infografisnya. Silakan. Jadi ini sudah berbasis data di mana anak-anak pilihannya sampai ke misalnya perguruan tinggi, nama jurusan dan nama universitasnya. Ada yang menggunakan KIP, ada yang menggunakan jalur mandiri. Silakan konseling. Ini bukti-bukti secara fisik. Terus sudah dibuka. Oke, lanjut. Kenapa kita buat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, supaya arah kebijakan untuk melakukan pemetaan terhadap anak-anak yang memilih bekerja, melanjutkan dan wirausaha itu akan tertata dengan bagus. Supaya anak masuk kelas 10, mereka sudah punya orientasi yang jelas. Saya ini nanti mau kemana orientasinya, sehingga jangan sampai anak kelas 1 tidak tahu yang penting sekolah. Nah, ini menjadi beban tanggung jawab berikutnya.
khususnya Bapak penilai. Ini orientasi kami di dalam pengembangan data, karena sekarang ini sudah semuanya berbasis data. Silakan. Tidak usah dilanjutkan terus. Ini dilanjutkan saja. Silakan dilanjutkan. Sudah. Hasil yang kemarin 3%. Itu tadi yang hijau tadi Pak.